Kampung Bahagia Masjid Ismu Yahya. Jadi kawan-kawan boleh silahkan berkunjung ke sini. Insya Allah tamu kita muliakan gitu. Makan 3 kali sehari, oke. Gitu. Datang aja. Di Ramadan, apalagi nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kita punya program besar yaitu Romansa, Ramadan Bahagia bersama Masjid Ismu Yahya. Ini programnya keren, kece gitu ya. Karena nanti ada iftar berjamaah, iftar akbar. Tahun lalu itu kurang lebih ada sekitar 1.500 jamaah gitu ya, iftar bareng. Jadi masjidnya sampai full banget. Jadi kita menggunakan lapangan sekitar masjid. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut gitu ya, yang mau ikut berkunjung ke Masjid Ismu Yahya silahkan. Nanti boleh kontak saya misalkan mau dijemput di mana di Bandara Spadio. Insya Allah nanti ada tim kita bantu jemput. Insya Allah. Alhamdulillah bulan Ramadan tinggal menghitung beberapa hari lagi, Bang Kakak ya Bunda. Artinya kita sudah harus bersiap, bukan hanya bersiap secara fisik, tapi kita juga mempersiapkan hal-hal yang tak tampak, seperti misalnya ilmu, bahwa kita akan menghadapi 1 bulan, di mana bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Jadi kita jangan sampai melewatkan Ramadan kita seperti bulan-bulan lain gitu. Jadi pastikan kita bisa maksimal, optimal untuk mendulang pahala. Afan Ustadz, link belum di-share. Linknya bisa langsung ambil aja di situ. Soalnya jam 8 lewat 10 kita akan sama-sama mulai belajarnya ya. Kita masih nunggu yang lain, kita kondisikan dulu. Mungkin beberapa juga masih sholat Isya, kita tunggu yang lain dulu. Coba saya pengen tahu dong apa hopnya, harapannya dari Abang Kakak Ayah Bunda yang baru pertama kali ikut hijrah bersama UAS ini. Coba apa harapannya kenapa ikut hijrah bersama UAS? Ada UAS tidak ada? Insya Allah. Tambah ilmu. Ada lagi. Biar dapat ilmu bermanfaat. Apa harapannya coba? Nambah wawasan. Nambah wawasan dengan baca artikel juga sebenarnya bisa ya. Pengen ketemu UAS. Nah ini part of the box nih, beda. Istiqomah. Mantap. Masuk surga bareng. Satu hati bangun negeri. Masya Allah, syiraman rohani. Baik, Abang Kakak, Ayah Bunda, yang dirahmati Allah dimanapun Abang Kakak, Ayah Bunda berada. Jadi hijrah bersama UAS ini adalah program spesial eksklusif, kita bisa ngaji bareng bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang dipersembahkan oleh SIDAK, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Insya Allah program ini tiap hari Selasa jam 8 malam. Nah, program ini didedikasikan untuk Abang Kakak Ayah Bunda yang sudah mensupport kegiatan SIDAK Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ada yang belum tahu tentang SIDAK? Ada yang belum tahu? Coba. Ada yang belum tahu tentang SIDAK Surgakan Indonesia dengan Al-Quran? Siap belum? Belum. Ana, oke. Saya sedikit spill ya, jelaskan sedikit tentang apa itu gerakan SIDAK. Mungkin beberapa dari Abang Kakak, kalau buka YouTube tuh sering dapat iklan gitu ya, iklan dari video SIDAK itu yang dimana isinya banyak asatid kadang. Ada Ustadz Lukman, Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang lain gitu. Nah, SIDAK ini adalah Surgakan Indonesia dengan Al-Quran yang punya misi, yaitu mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran, punya misi 3M. Pertama, yaitu visinya mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran ya. Visi tujuannya. Misinya ada 3. Jadi misi itu untuk mewujudkan visi. Misinya ada 3. Disingkat dengan 3M. M yang pertama adalah memberantas buta huruf Al-Quran.
M yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. M yang ketiga adalah membangun 6.236 rumah Quran di 114 kawasan. Nah, seperti itu ya. Jadi programnya nanti diimplementasikan dalam berbagai macam program. Ada beasiswa pejuang Quran, ada ICH, Infak Cetak Hufaz, ada Pasar Bahagia, ada HUPN, Hadiah untuk Pejuang Nafkah, ada Wakaf Quran. Jadi Bang Kakak Ayah Bunda yang punya harta, kelebihan harta, ingin mewakafkan Quran, bisa lewat sidak gitu. Ada juga wakaf sumur bor. Jadi Bapak, Ibu, Ayah Bunda yang ingin dapat pahala jariah berupa menyediakan sumber air yang bersih untuk para santri juga bisa melalui infak di Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, ada satu lagi informasi yang saya akan sampaikan sekaligus dengan program yang satu ini. Jadi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad sedang membangun pondok pesantren Az-Zahra yang berlokasi di Kampar Riau. Nah, pondok ini sedang beliau bangun. Alhamdulillah progresnya hari ini pembebasan lahan di bulan-bulan lalu sudah selesai, tinggal sekarang di tahap pembangunan ya. Di tahap pembangunan, asramanya sedang dibangun. Insya Allah, jadi kami membuka kesempatan, membuka peluang amal soleh ini bagi abang, kakak, ayah, bunda yang ingin kontribusi berwakaf atas nama orang tuanya untuk mensupport pondok pesantren yang akan nanti dibina oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, informasi lengkapnya saya akan putarkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, abang, kakak, adik, bapak, ibu semua, tanah ini panjangnya 500 meter, setengah dibagi untuk santri laki-laki, sebelah sini perempuan, sebelah sana laki-laki, di tengah masjid. Di atas bangunan ini akan ada asrama, kelas, rumah guru, sarana olahraga dan lain sebagainya. Bangunan yang pertama dibangun nanti adalah asrama. Nah, asrama paling penting ya anak-anak bisa menginap. Fokusnya di Quran, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Di bawah Yayasan Pendidikan Hajah Rohani. Namanya Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Jalan Kamboja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari berdonasi untuk Pesantren Az-Zahra. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia detail informasinya. Abang, kakak, ayah, bunda langsung support di dukung.sidak.id/UAS. Mohon dibantu Bang Ramadan ya di kolom. Oke. Nah, baik Abang, kakak, ayah, bunda, itu tadi informasi tentang pembangunan pondok pesantren bersama Tuan Guru.
Ustadz Abdul Somad, jadi Abang Kakak Ayah Bunda yang ingin kontribusi. Nah ini dia informasi lengkapnya. Langsung saja klik di web browsernya masing-masing ya, dukung.sidak.id/uas. Informasi detail ada di sana. Jadi alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih 840 juta. Nah kebutuhannya 2 miliaran. Jadi silahkan bagi Abang Kakak Bunda yang punya kelonggaran dan pengen dapat pahala jariah untuk memfasilitasi para penghafal Al-Quran, malam hari ini kami membuka kesempatan amal soleh ini seluas-luasnya untuk Bapak Ibu semuanya. Klik linknya, kemudian langsung saja baca di sini, dan klik donasi sekarang ya untuk langkah berikutnya, dan pilih nominal donasinya. Misal, saya pilih 250.000, kemudian metode transfernya ini juga banyak, bisa lewat dompet digital dan juga transfer bank. Ini banyak bank juga. Jadi jangan khawatir ada biaya biaya transfer. Insya Allah akan bebas biaya transfer. Nah, kalau sudah pilih, misalnya saya transfer BSI, Bank Kakak Ayah Bunda juga bisa lampirkan doa di sini. Insya Allah kita para santri juga ikut aminkan. Nah, pastikan ketika nanti transfer, jumlahnya sesuai dengan nominal dan kode unik di belakang. Baik. Gitu ya, Bang Kakak Bunda, saya mengajak semuanya untuk bisa ikut kontribusi dengan mendukung pembangunan pesantren hijrah, pondok pesantren Az-Zahra di Kampar Riau. Silahkan klik link yang sudah kami bagikan. Boleh di-share lagi tim admin. Yang sudah katakan don gitu ya, katakan saya. Linknya belum di-share juga. Saya aja. Masya Allah. Mas Dimas, Mbak Regita, Masya Allah, tabarakallah, hajarakallahu fima ataita, wa baraka fima abqaita, wa ja'alahu tahura. Saya mendoakan untuk abang kakak semuanya sudah ikut kontribusi berwakaf, baik atas nama diri sendiri atau atas nama orang tuanya. Mudah-mudahan yang lagi ditimpa masalah, Allah keluarkan masalahnya. Yang sedang ditimpa kesedihan, Allah berikan kebahagiaan. Yang sedang dililit hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Dan macam-macam. Mungkin yang lagi menanti jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang solih dan solehah. Amin, Allahumma amin. Nah, ini linknya. Saya izin untuk matikan chat dulu. Nah, ini linknya. dukung.sidak.id/UAS. Tuan Guru belum join ya? Oke, nah ini kurang lebih nanti tampilannya bagi abang kakak yang sudah ikut kontribusi, di bawah akan kelihatan, nah nih 8 detik yang lalu dari hamba Allah nilainya 20.000. Kemudian dari Mbak Lucy Diana 150.000. Semoga Allah ridho terhadap saya dan keluarga, insya Allah dapat syafaat Nabi SAW. Amin ya Allah. Kemudian dari hamba Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Yang sudah katakan don di kolom chat. Ini bukan ria-riaan ya, supaya yang lain juga ikut termotivasi, ikut berkontribusi begitu.
44 detik yang lalu. Afwan izin ya Bunda, saya coba hubungi dulu apakah ada kendala dari tim Tuan Guru. Saya coba cek dulu ya. Baik, insya Allah mari kita buka dulu malam hari ini. Tuan Guru sudah berada di tengah-tengah kita. Kita buka dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca doa tolabul ilmi, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Dan juga kita niatkan bahwa belajar kita malam hari ini adalah dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah, dalam rangka untuk supaya kita dapat ilmu, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita, dan dalam rangka juga untuk menghilangkan kebodohan orang lain di suatu hari nanti. Makanya saya menghimbau ke abang kakak bunda, dicatat, jadi bawa buku catatan. Kalau nggak catatan ya, jadi kalau nggak misalnya nggak ada buku catatan juga boleh pakai handphone atau alat elektronik sejenis begitu, pad dan lain sebagainya, silahkan dicatat. Mudah-mudahan insight-insight yang didapat bisa kita bagikan, bisa kita sampaikan ke orang lain. Karena jangan percaya sama otak tuh ingatan tuh singkat banget, jadi harus ditulis gitu. Mari jangan juga bersandar, pastikan posisi yang siap gitu ya. Karena bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke. Saya coba cek. Oh, masih persiapan. Dan off cam. Nah, off cam. Bang Kakak Bunda, open cam-nya, kameranya dulu sebagai bentuk adab kita kepada guru gitu. Kameranya dibuka supaya guru kita tahu ini yang lagi diajar manusia bukan gitu ya, makhluk hidup bukan gitu. Dikiranya makhluk gaib nanti. Oke. Bang Alvin share gambar latarnya. Oke, nanti saya share di Telegram. Alhamdulillah nggak terasa hijrah bersama Was ini sudah 6 bulanan bersamanya Bang Kakak ayah bunda semua. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan bisa kita amalkan dan juga kita praktekkan ya. Dan bagi Abang Kakak ayah bunda yang terlewat untuk ikut kajian di pekan-pekan sebelumnya, Bang Kakak ayah bunda boleh minta recordnya ke admin. Jadi isi aja kajian.sidak.id/uas, nanti akan terhubung ke admin, minta untuk link recordnya. Atau yang bagi malam hari ini Bang Kakak yang sudah ikut kontribusi, langsung chat ke admin, minta record, insya Allah nanti akan dikirimkan langsung. Baik, saya rasa Bang Kakak ayah bunda juga sudah tidak sabar untuk malam hari ini bisa belajar. Mari kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya izin sapa kepada Tuan Guru yang di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz. Bang Ilham, mic-nya masih mute Bang. Nah, baik. Sehat Ustadz. Oh, belum terkonek juga ini kayaknya. Suaranya belum tersambung. Baik, sambil menunggu persiapan dari tim di sana, saya sekali lagi mengajak Bang Kakak ayah bunda untuk yuk ikut berwakaf malam hari ini
mensupport Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad, Pondok Pesantren Az-Zahra yang berlokasi di Kampar Riau. Linknya akan dibagikan oleh admin di kolom chat. Nah, silahkan diklik linknya atau di-save dulu. Copy, paste ke catatannya masing-masing gitu. Atau diingat-ingat. dukung.sidak.id/UAS. Nah, insya Allah donasi yang tergalang di situ, di platform itu akan 100% disampaikan langsung untuk pondok pesantren yang dibina oleh Tuan Guru di Kampar Riau, insya Allah ya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin Firdaus. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, insya Allah suaranya sudah jelas. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian ilmu dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad tentang persiapan Ramadan nih Ustadz. Kayaknya penting kan ya, bukan hanya sekedar marjan yang kita siapin, tapi juga ilmu juga harus kita siapin. Baik, tafadhol langsung kepada Tuan Guru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat-sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad, insyaallah kita selalu dibimbing dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi, yang kami maksud adalah engkau, wa ridha kama matlubi, yang kami cari hanya ridha-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini, apa persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan? Pertama adalah pengetahuan. Maka kata orang barat, you believe what you know. Kamu akan percaya apa yang kamu tahu. Kenapa tidak percaya? Karena tidak tahu. Kalau tahu, insya Allah percaya. Jadi salah satu sebab kenapa orang tidak ada persiapan dengan Ramadan, karena tidak tahu. Akan ada artis yang datang, oh semuanya siap, tiketnya, pakaiannya, umbul-umbulnya. Kenapa? Karena tahu. Kalau tidak tahu, setelah acara selesai bubar, oh ternyata ada yang datang. Akan ada pejabat yang datang, kantor dinas, badan, bupati, gubernur, siap semua. Kenapa? Karena tahu. Kalau tidak tahu, tidak ada pemberitahuan, ya semua cuek-cuek aja. You do what you know. Kamu akan melakukan apa yang kamu tahu. Jadi pertama percaya dulu. Yang kedua, buah dari keyakinan, kepercayaan itu ada actionnya, ada perbuatannya. Jadi semuanya berawal dari kata kunci yang pertama adalah tahu, pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu didapat? Ngaji. Makanya kalau ada pengajian tarhib Ramadan, tarhib artinya rahaba yurahibu, lapang dada menerima Ramadan. Biasanya itu kajiannya isinya tentang fikih puasa, tanya jawab tentang puasa. Hadiri, datangi di kantor, di rumah, di masjid, di surau, supaya kita tahu. Ini baca buku, manfaatkan, cari. Ini modal pertama, pengetahuan tentang Ramadan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW. 3 bulan sebelumnya sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, maka kita kasih tahu. Kata Imam An-Nawawi, ahli hadis, ahli fiqih dalam mazhab Syafi'i, yang bukunya kita baca besok subuh, Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi
Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' konsensus sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail amal, motivasi beramal. Allah barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Begitulah inginnya dia, padahal dia Nabi. Sahabat-sahabat juga amat sangat merindukan Ramadan. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, futihat abwabul jannah, itu pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Ini ungkapan. Makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu makna ungkapan. Sama seperti istri saya mengatakan, silakan datang ke rumah, pintu terbuka 24 jam. Itu ungkapan. Artinya kami senang Anda datang. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya Allah amat sangat senang melihat orang yang berbuat baik melebihi di bulan yang lain. Dan amat sangat murka melihat orang berbuat dosa melebihi di bulan lain. Sedang di bulan Ramadan dibuat dosa, apalagi di bulan yang lain. Maka dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka, kabar gembira. Wasufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Mana setan dibelenggu di situ kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Setan itu seperti tidak berdaya melihat orang yang puasa. Sama seperti seorang ustadz datang, ustadz, tadi saya penceramah pembuka, hilang bahan-bahan saya karena ada Ustadz Somad tadi. Aduh, mohon maaf. Artinya apa? Ada sesuatu. Jadi setan kehilangan kendalinya, kehilangan kuasanya melihat iman orang yang berpuasa. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, bisa dia tahan, apalagi yang haram. Itu makna setan dibelenggu. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang melakukan perbuatan dibalas 10. Tapi di bulan Ramadan ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, sampai akhirnya tidak sanggup dihitung, unlimited bighairi hisab. Lipat ganda yang tak terhitung. Ada 360 hari dalam satu tahun. Dipersempit menjadi 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dipersempit lagi menjadi 10 malam. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Satu malam khusus hanya ada dalam satu bulan ini dan hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan 2 kali dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia dalam malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia dalam malam qadar. Sehingga dalam setahun itu siang yang paling mulia, siang tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Yang bisa hanya orang haji. Tapi untuk malam Lailatul Qadar, semua bisa. Dengan syarat kita hidupkan. Bagaimana Nabi? Kalau sudah sampai di 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW itu melakukan ayqadha ahlahu, dibangunkannya keluarganya. Aqama lailahu, malamnya dia hidupkan, tak ada mati, tak ada tidur. Sibuk dengan ibadah. Wasyadda mi'zarahu, ikat kainnya diketatkan. Ini pun makna ungkapan. Artinya ikatan kain maksudnya meminimalisir hubungan. Karena sibuk dengan ibadah-ibadah di waktu malam. Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga, orang pertama masuk surga, orang yang memberikan syafaat. Bagaimana dengan kita? Nah ini perlunya kita punya ilmu tentang Ramadan. Sama seperti analoginya. Ada pembukaan mall. Lalu kemudian pemilik mall membuat grand opening. Siapapun bebas untuk belanja di dalam, tapi hanya sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore tutup. Yang bergegas ke dalam segera mencari barang hanya yang tahu.
dan tahu kualitas barang. Ada yang tahu waktunya, jam 5 tutup, tapi dia tak tahu barang. Mana yang mahal, mana yang berharga, tak tahu. Diambilnya yang perintil-perintil, yang upil-upil aja. Ada yang tahu kualitas barang, tapi tidak tahu ternyata ada grand opening. Yang paling bagus adalah tahu informasi ada grand opening dan tahu harga barang yang melambung itu ada diskon. Maka dialah yang paling beruntung. Dia bawa pulang sebelum jam 5 sore dan dia orang beruntung. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang soleh yang sangat ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi tak sampai di bulan Ramadan karena kecelakaan, karena ajalnya tiba. Tapi niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Lalu kenapa kita disampaikan Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah ingin kita beramal di bulan Ramadan. Pertama, tahu. Yang kedua, inilah dia pengetahuannya, 10 menit tentang Ramadan. Yang ketiga, perlu kita siapkan untuk siangnya dulu saya bahas. Siang Ramadan. Diisi full dengan ibadah yang bernama siang. Siang. Dari mulai terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Kalau kami di Riau, Pulau Sumatera, azan subuh jam 5, azan maghrib 6.30. Jadi kurang sekitar begitu, berarti 13 jam setengah. Dari jam 5 ke 6.30, 13 jam setengah ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Padanan kata dari siam, imsak, menahan. Apa yang ditahan? Dari mulai kepala ditahan. Kepala ditahan untuk tidak memikirkan yang haram, mata ditahan untuk tidak melihat yang haram, telinga ditahan untuk tidak mendengar yang haram, hidung ditahan untuk tidak mencium yang haram, mulut ditahan untuk tidak makan yang haram, lidah ditahan untuk tidak bicara yang haram, tangan ditahan untuk tidak memegang yang haram, hati ditahan untuk tidak merenung yang haram, tenggorokan ditahan untuk tidak menerang yang halal. Tapi pada bulan Ramadan dia menjadi haram. Minuman, makanan halal. Dan dia menjadi haram. Kemaluan ditahan, istri halal. Tapi pada saat siang Ramadan haram. Kaki ditahan untuk tidak melangkah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ibadahnya imsak. Ibadahnya adalah siang. Insyatamahu ahadun. Kalau datang orang ngajak kelahi, caci maki, sumpah serapah. Waliyakul hendaklah dia mengatakan ini shaim, saya sedang puasa. Ini shaim, saya sedang puasa. Orang yang tidak makan, gula darahnya turun. Kalau gula darah turun, emosi naik. Maka kontrolnya mesti tajam. Jangan heran kalau orang mau bulan puasa, apalagi mau dekat berbuka, klakson di tengah jalan tidak normal, suara di pasar melengking, orang banyak mengamuk di pinggir jalan, di kantor, di rumah. Kenapa? Gula darah turun, emosi naik. Lalu yang siam siapa? Siapa yang mampu menahan mulutnya untuk tidak marah? Siapa yang mampu menahan matanya untuk tidak melihat? Hanya orang yang takwa kepada Allah. Ini sedang ujian berat. Makanya dikatakan waja'na minal jihadil asghar. Kita pulang dari perang kecil ilal jihadil akbar, dari perang besar. Padahal itu situasi kondisinya dari perang berdarah-darah. Kata Nabi, ada yang lebih besar daripada ini. Sahabat heran semua. Perang apa lagi yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Jihadun nafs, melawan hawa nafs. Ini namanya ibadah siang. Lalu kemudian pergeseran antara siang dan malam. Ini perlu tambah budget sedikit. Ini yang keempat. Tambah budget sedikit untuk maghrib ini. Kalau biasanya makan 4, suami, istri, anak, kebetulan 2. Atau 5 karena ada orang tua. Atau 6 karena kebetulan ada sepupu ponakan. Maka pada perputaran pergeseran siang malam, tambah budget belanja. Buat dia menjadi 8 atau buat dia menjadi 10.
Bukankah Ramadan itu bulan meminimalisir makanan? Kenapa justru menambah budget makanan? Karena Ramadan bukan untuk kita, tapi untuk berbagi kepada orang lain. Kalau masak nasi, lebihkan. Kalau masak gulai, lebihkan. Masak sambal, lebihkan. Sebagai bukti, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia lebih mendahulukan saudaranya, walaupun dia sendiri perlu butuh. Jam 6 sore menjelang azan berkumandang, semua mau dimakan, semua mau ditelan. Lapar mata istilah orang tua saya. Lapar mata, lapar itu di mata. Begitu dia sudah masuk ke mulut seteguk dua teguk, sebutir dua tiga butir kurma, maka hilanglah lapar mata itu. Lewat di tenggorokan, mana haus yang tadi hilang, mana lapar tadi hilang semuanya. Sementara sudah terbeli. Mau dibagikan ke orang, hati kita sudah tak enak. Kenapa? Orang akan menduga, ini pasti dikirimkan ke rumah kami karena tak termakan. Maka kalau mau berbagi, bagilah sebelum berbuka puasa. Kalau lewat di tenggorokan kita nyaman, enak, jam 6.30, lewat di tenggorokan dia jam 6.30 juga. Jangan di tenggorokan kita 6.30, di tenggorokan dia jam 11.30 pulang tarawih. Makanannya sama, tapi nilainya sudah berbeda. Niatnya pun sudah berbeda. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau makanan manis di tenggorokanmu, kau senang manis itu juga ada di tenggorokan dia. Kalau makanan terenak ini ada di tenggorokanmu, makanan terenak itu juga di saat berbuka puasa itu ada di tenggorokan dia. Itulah baru namanya berbagi. Jadi bulan Ramadan, naikkan budget sedikit, bukan untuk perut kita, tapi untuk berbagi ke saudara kita. Kalau Ramadan sudah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau Ramadan hanya baru menyentuh lambung, makanan tinggi membumbung. Hanya memperturutkan hawa nafsu, menggeser jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4. Makan malam dipercepat jadi jam 6.30. Makan siang ditiadakan, dirapel di waktu malam lebih daripada. Jangan heran di bulan Ramadan justru kebutuhan tabung gas meningkat. Keperluan belanja meningkat, padahal makan kan 2 kali. Kenapa meningkat? Karena ada terjadi kesalahpahaman penumpukan makanan yang nanti pada efeknya di akhir Ramadan naik kolesterol, naik gula darah, naik jantung koroner, naik asam urat, naik asam lambung. Yang salah bukan Ramadan. Belum keluar Ramadan kita sudah gagal. Cara berpikir kita berbeda dengan sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah, mau puasa aja udah alhamdulillah tuh Pak Ustaz. Betul. Tapi kita kan mau yang lebih baik. Tahun lalu saya belum puasa Pak Ustaz. Tahun ini udah puasa aja alhamdulillah. Iya. Tapi kalau mau beramal itu lihat orang yang sudah berkualitas. Jangan kita lihat orang tak puasa. Kita lihat orang yang sudah baik puasanya. Ini. Lalu malamnya, ini yang kelima. Malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri. Sholat maghrib berdiri, sholat isya berdiri, sholat tarawih berdiri, sholat witir berdiri. Tidur sejenak. Selepas itu bangun malam, sholat tahajud berdiri. Ketika bangun malam, perbanyak sholat sunat wudu berdiri. Sholat sunat taubat berdiri. Sholat sunat tahajud berdiri. Sholat sunat hajat berdiri. Kalaupun duduk, makna qiyam artinya bangun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Angka 100 itu bukan patokan. Ada yang 1000, ada yang 10.000. Ini supaya kita jangan sampai zikir aja banyak-banyak, zikir aja banyak-banyak berapa. Tapi kalau kita patok, itu maka tasbih kita itu 100, di ujungnya ada kepala 10,
Jadi kalau 10 kali untuk kita geser, berarti kita berzikir 1000. Bukan untuk kita pamer, untuk kita, supaya memotivasi. Salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahlilnya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis berzikir, tegak lagi. Habis tegak, duduk lagi zikir. Bacaan Qur'annya. Jadi memang betul malam itu qiyam. Qiyam berarti tegak. Qiyam berarti bangun, terjaga. Sudah banyak betul mata ini terpejam. Kapan lagi dia berjaga? Sudah banyak betul. Kalau dihitung mungkin kalau 24 jam itu dibagi 3. 8, 8, 8. 8, 8, 16. 8, 24. Kata orang begitu pembagiannya. Kerja 8 jam. Masuk jam 8, pulang jam 4. Tidur 8 jam. Lalu kemudian tidur berarti 8 jam. Kalau 8 jam tidur, sepertiga, kalau ada orang umurnya 63 tahun meninggal, berarti tidurnya 20 tahun. Bagaimana dengan sunda guraunya? Bagaimana dengan cari nafkahnya? Tapi itu tertebus dengan adanya Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar sekali, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Dapat 10 tahun, 83 tahun kali 10, 830 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan, gimana kita mengejar umat Nabi Nuh yang umurnya 950? Sedangkan kita hanya baina 60 wa 70 dengan 70. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sayangnya ke umat Nabi Muhammad SAW. Badannya paling kecil, ibadahnya paling pendek, umurnya paling singkat, tapi diberi kelipatan-kelipatan. Kelipatan di Masjidil Haram, kelipatan di Masjid Nabawi, kelipatan di Masjidil Aqsa, kelipatan di Ramadan, kelipatan malam nisfu Sya'ban, kelipatan sholat berjamaah. Maka 10 tahun saja dia istiqomah, 830 tahun bertambah. Bagaimana kalau dia istiqomah 20 tahun, 40 tahun? Kalau kaya, Fir'aun, Qarun pun kaya. Kalau berkuasa, Fir'aun pun berkuasa. Tapi kalau istiqomah, itu yang tak bisa dilakukan oleh Qarun, Fir'aun. Istiqomah inilah yang sedang dididik di bulan suci Ramadan. Itu sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini, saya batasi pada 5 poin. Tahu ilmunya, siangnya siang, pergeseran siang malamnya lebihkan budget, malamnya adalah qiyam. Ini sebagai pengantar dialog kita. Mudah-mudahan kita saling mendoakan badan sehat, panjang umur, Ramadan ini lebih berkualitas, Ramadan ini lebih baik, Ramadan ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, insya Allah setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab para jamaah sekalian. Tapi sebelum itu saya dulu ya, saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Ustaz, terkait puasa ini kan kalau dalam Quran itu dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Ustaz ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, takwa di sini kalau definisi mudahnya itu dengan bahasa kita seperti apa Ustaz ya? Mohon pencerahannya Ustaz. Allah itu mengajarkan kita takwa tidak seperti dosen di kampus. Takwa menurut bahasa, takwa menurut istilah, takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut Imam Al-Ghazali, takwa menurut Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qur'an Al-Qulub, takwa menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tidak begitu. Takwanya langsung dirasakan. Siang Ramadan jam 12.30 masuk ke kamar mandi, hausnya sampai ke ubun-ubun, kunci pintu kamar mandi, tidak ada orang, tidak ada CCTV,
Kita bisa untuk minum, tapi tidak mau minum, padahal airnya halal. Tidak mau melakukan dosa, tidak ada manusia, tidak ada alam. Itulah takwa itu. Jadi kalau takwa itulah dibawa keluar Ramadan. Seorang ibu-ibu yang dalam keadaan sehat, handphonenya menyala, paketnya ada, tetangganya ngirim WhatsApp, ngajak bicara suami orang, laki orang, anak orang, bini orang. Dia tak mau menjawab. Mohon maaf ya, saya lagi ada kerjaan ini. Dia tetap jaga hati saudaranya, jangan tersinggung. Kenapa dia tidak mau? Karena dia takut Ramadannya rusak. Itulah takwa itu. Jadi kalau dibawalah takwa Ramadan ini keluar Ramadan, KPK istirahat, Inspektorat Jenderal istirahat, bapak-bapak polisi insya Allah istirahat. Tapi memang dasar manusia ini nasia, lupa. Maka diingatkan terus setiap Ramadan. Habis Ramadan diingatkan terus setiap pekan sholat Jumat. Di setiap saat waktu ingatkan terus, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Memanglah manusia ini nasumiyal insan bi insanin illa linisyan. Intinya dengan melaksanakan puasa yang paling minim tingkat riaknya. Makanya bunyi hadisnya as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Suami, puasamu untukku. Allah tidak perlu. Kenapa Allah katakan puasamu untukku? Maksudnya kata ulama, kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam Sahih Muslim, penjelasannya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Puasa yang paling minim tingkat riaknya, puasa yang paling orang merasa paling dekat dengan Allah, puasa orang yang paling takut kepada Allah, maka dinisbatkan Allah puasa itu kepada dirinya. Puasamu untukku, kata Allah. Kenapa? Karena di dalam puasa orang melakukan perbuatan Allah. Allah tidak makan, orang puasa tak makan, Allah tak minum. Allah tidak berhubungan. Maka kata Allah, as-shaumu li, puasamu untuk. Menisbatkan puasa kepada Allah, mengangkat derajat puasa dan orang yang puasa. Rumah saya, rumah bapak, rumah ibu, rumah Bang Alvin. Tapi begitu rumah itu disandingkan dengan Allah, rumah itu menjadi mulia. Baitullah, rumah Allah. Rumahnya menjadi mulia. Bukan berarti Allah berdiam di rumah itu. Allah mawjud bila makan. Allah ada tempat-tempat. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah ada. Allah tidak berpindah tempat. Mukhalafatul lil hawadis. Hamba itu hina, rendah. Tapi begitu hamba itu disandingkan dengan Allah, Abdullah, hamba Allah, naik dia, melejit dari mulut. Nahan makan, nahan minum itu biasa. Orang diet pun sanggup. Tapi ketika dilaksanakan karena Allah, bersanding dia dengan Allah, maka Allah katakan puasamu untukku. Naik derajat puasa. Demikian Bang. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke berikutnya, Bang Kaya Bunda. Insya Allah setelah ini kita buka sesi tanya jawab untuk beberapa pertanyaan bagi yang beruntung, Insya Allah. Tapi sebelum itu saya izin untuk mengajak Bang Kaya Bunda. Kita ada program untuk untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Alhamdulillah hari ini sudah di tahap untuk membangun asrama. Nah, Pak Ayah Bunda yang ingin ikut kontribusi, nah informasi detailnya ada dalam video berikut ini. Saya izin untuk memutarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, abang, kakak, adik, bapak, ibu semua. Tanah ini panjangnya 500 meter, setengah dibagi untuk santri laki-laki, sebelah sini perempuan, sebelah sana laki-laki, di tengah masjid. Di atas bangunan ini akan ada asrama, kelas, rumah guru, sarana olahraga dan lain sebagainya. Bangunan yang pertama dibangun nanti adalah asrama. Nah, asrama paling penting ya anak-anak bisa menginap. Fokusnya di Quran, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, di bawah Yayasan Pendidikan Hajah Rohani.
namanya Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Jalan Kamboja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari berdonasi untuk Pesantren Az-Zahra. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah informasinya, detailnya bisa Bang Kakak klik di link yang sudah kami share di kolom chat. Nah, silakan bagi Abang Kakak yang ingin bertanya, boleh di kolom chat ya, kolom chat atau yang ingin bertanya langsung boleh pakai raise hand. Silahkan angkat tangannya. Saya pilih dulu dari Ikhwan, dari Bapak-Bapak. Dari Ikhwan, Bapak Bambang. Bantu di spotlight Bang Ramadan. Bambang Sriono. Silakan Bapak. Sampaikan pertanyaannya dengan jelas dan singkat Pak ya. Baik, terima kasih Pak Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Bambang Sriono, saya dari Cikampek Pak Ustadz, Karawang. Yang Bambang ingin tanyakan Pak Ustadz, di bulan suci Ramadan itu kan katanya setan itu dibelenggu ya Pak Ustadz ya. Tapi kenapa ya masih godaan-godaan itu masih tinggi gitu, masih banyak gitu Pak Ustadz yang mengganggu sehingga tingkat keimanan, tingkat kesabaran itu semakin kayak tergoyah gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya dua. Yang pertama, wasufidat asyayatin. Setan dibelenggu. Yang kedua, wasul silat asyayatin. Setan diikat. Penjelasannya panjang lebar dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Salah satu penjelasannya begini. Melihat keimanan orang yang berpuasa, maka setan itu seakan-akan terbelenggu. Dia ajak Bapak, ayo makan Pak, Bapak nggak mau. Ayo minum Pak, Bapak nggak mau. Ayo berhubungan Pak, Bapak nggak mau. Akhirnya dia seakan-akan seperti terbelenggu. Sama seperti saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Terus selesai acara saya tanya, kamu tadi kenapa di pentas itu gagap, ngomongnya kok nggak lancar? Saya seperti terbelenggu Pak Ustadz, ngelihat dewan-dewan juri itu. Jadi makna sufi dan asyayatin tidak dipahami secara tekstual. Tapi pemahamannya adalah dengan kuatnya iman orang yang berpuasa itu, maka seakan-akan setan itu terbelenggu. Adapun hakikatnya apakah setan itu terbelenggu, betul-betul terbelenggu? Wallahu a'lam bishawab. Itu makna yang pertama. Tapi banyak pendapat ulama. Ada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau penjelasannya, setan memang benar-benar terbelenggu. Kalau memang setan terbelenggu, kenapa bulan Ramadan ada rumah makan setan? Kepalanya hilang, kakinya kelihatan. Kenapa ada orang yang berhubungan? Allah ingin kasih tahu bahwa setan tidak salah, tidak menggoda, orang itu jahat karena dirinya sendiri. Kejahatan ada dua. Yang pertama karena godaan setan, yang kedua karena hawa nafsu. Diikat setan di bulan Ramadan supaya manusia sadar bahwa yang jahat saat puasa itu memang dirinya jahat. Pendapat manapun yang dipakai, maka itu adalah ijtihad ulama. Saya beriman, percaya hadis itu disampaikan Nabi SAW, dan saya suka membaca penjelasan para ulama itu, dan tidak ada kontradiktif berlawan. Andai kita pahami dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Barakallah. Baik, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ambil dari kolom chat
Ini dari Akhwat. Bagaimana cara mengoptimalkan bagi Akhwat yang ketika di bulan Ramadan ini haid, Ustadz? Begitu tuh pertanyaannya, seperti itu. Saya berpegang kepada pendapat mazhab Syafi'i. Mengutip dalam kitab perbandingan mazhab yang disusun ulama Suriah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Perempuan yang dalam keadaan haid tidak boleh pegang Quran, bawa Quran, baca Quran, tak boleh puasa, tak boleh etika, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf. Saya berpegang dengan itu. Jadi kalau begitu perempuan yang dalam keadaan haid tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa pegang Quran, tidak bisa bawa Quran, tidak bisa tawaf kalau kebetulan dia di Makkah, tidak bisa i'tikaf di masjid. Apakah tertutup pintu kebaikan? Tidak. Karena masih ada beberapa kebaikan lagi. Apa kebaikan itu? Ibadah harta. Dia bisa menyediakan bukaan puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang menyiapkan bukaan puasa, mislu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Oh, dia nggak punya uang. Sudah haid, mohon maaf, berhalangan, nggak punya uang. Dia masih ada ibadah lagi. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Ayul a'mal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antu fariqad dunia, kau mati meninggalkan dunia, walisanu karatbun, lidahmu dalam keadaan basah. Berzikir mengingat Allah. Kau meninggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. Zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir. Oh, kan zikirnya Pak dikit sekali amalnya, tergantung ngitungnya berapa. Cobalah Pak dengarkan ceramah orang-orang yang berzikir banyak sekali. Siapa yang berzikir solawat satu hari 10.000 kali, maka Allah bukakan hijab untuknya. Kata Tuan Syekh Zaini Martapura. Dari mana dapat mereka itu? Dari percobaan, tajribah. Ulama-ulama yang mencoba amalan itu. Jadi kalau kita ngitung selawat kita 100 memang sedikit. Tapi kalau ngitungnya 10.000, saya ketemu dengan orang tua. Lalu saya ajak, Pak sama saya aja. Ya, naik mobil. Saya tanya, kalian pengamal Naqsyabandiyah? Iya. Zikirnya satu hari berapa? Kata dia, zikir wajibnya 5.000. Allah, 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 5.000 satu hari. Belum lagi sholawatnya. Jadi yang itu, aduh, zikirnya sedikit sekali Pak Ustaz. Iya, kalau zikirnya 100 memang sedikit. Tapi kalau digas sampai 1.000, kami ketika dalam keadaan khalwah artinya bersunyi-sunyi dulu, waktu dalam keadaan khalwah bersunyi-sunyi sama guru. Berapa disuruh kami wajib berzikir satu hari? 15.000. Pakai tasbih 100, di ujungnya itu ada 10. Kalau habis 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Kalau udah habis 1.000, simpul tali satu. 1.000, 2.000. Masih ada talinya disimpan sampai sekarang untuk kenang-kenangan. Lama itu zikir sulit. Nah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, aduh amalnya sedikit sekali, ya cobalah nanti kalau kebetulan dalam keadaan haid. Coba selawat 10.000. Coba Allah, 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 Allah 15.000. Itu waktu kita habis dengan banyak berzikir. Tak sempat lagi ngomong, tak sempat cerita sama orang.
Nah, jadi jangan berputus asa bagi saudari, kakak, ibu, makcik, puan, perempuan yang kebetulan memang sudah ditakdirkan Allah dia. Oh, kenapa Allah itu tidak adil, laki-laki bisa i'tikaf, laki-laki bisa sholat. Inti i'tikaf itu apa? Zikir. Inti sholat itu apa? Zikir. Inti baca Quran itu zikir. Inti puasa itu pun zikir. Tapi jangan dibalik. Jangan nanti yang nggak mau ibadah dibaliknya. Lantas nggak yang laki-laki, nggak puasa, nggak sholat, pas ditanya, kok nggak puasa? Yang penting zikir, ini nggak benar. Demikian. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Berikutnya kita lanjut ke penanya yang ada di Zoom, Bapak Darwin Syah. Silahkan, Bapak. Open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Kabupaten Karo, Brastagi. Ingin bertanya. Saya ingin bertanya, bolehkah saat iktikaf itu perempuan ikut iktikaf di masjid? Karena ada masjid di kampung kami, perempuan ikut serta iktikaf 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istrinya tetap i'tikaf. Artinya apa? Waktu Nabi masih hidup, istri beliau i'tikaf. Setelah suaminya meninggal, setelah Nabi meninggal, istri-istri Nabi itu tetap i'tikaf. Itu menunjukkan perempuan melaksanakan i'tikaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak memakai pakaian sempit. Yang ketiga, jangan ketawa cekikikan di masjid sehingga di balik tirai itu orang tinggal menceritakan aib orang. Yang keempat, jangan memakai pakaian tabarrujal jahiliyatil ula. Yang kelima, jangan sampai menceritakan aib orang lain, ghibah namimah. Yang keenam, jangan sampai memakai parfum yang baunya semerbak sampai terlintas di pikiran orang perbuatan terbaik. Kalau hanya sekedar menghilangkan bau badan, bau ketiak, mohon maaf tak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, mubalaghat, maka sesungguhnya itu perbuatan yang terlarang. Jadi saya ambil jalan tengah win-win solution. Perempuan tetap i'tikaf, tapi dengan syarat yang ketat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik. Oke, kita ke Ahwat ya. Ibu Desni. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Desni, saya dari Medan, Sumatera Utara Ustadz. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kan biasanya kalau bulan puasa itu, kan puasa pertama itu kita sangat semangat gitu kan Ustadz untuk melakukan ibadah gitu Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan supaya tetap sampai di akhir bulan puasa bagaimana kita bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah yang selanjutnya gitu Pak Ustadz, supaya lebih istiqamah gitu melaksanakan ibadah-ibadah yang di ini gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dari awal kita punya target. Saya mau khatam Quran. 1 juz 20 lembar, 20 halaman 10 lembar. Berarti 1 kali sholat saya mesti habis 1 lembar. Berarti habis 2 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Nah ini insya Allah kalau begini targetnya,
Tidak akan down karena targetnya nanti mau khatam. Bahkan di ujung-ujung digas. Kenapa? Karena mau khatamnya malam 27. Berarti ada 3 juz yang mesti dipercepat supaya bisa khatam malam 27. Ini tentang bacaan Qur'annya. Tentang zikirnya punya catatan sendiri. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Oke, tasbih, siapkan tasbihnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target-target. Baca Quran ini targetnya, zikir ini targetnya. Lalu kemudian di 10 terakhir, ini kepala kan mulai bercabang nih. Gorden warna apa, mukena warna apa, sepatu merek apa, nanti toplesnya bulat apa peta, lalu kemudian parfumnya, nanti karpetnya. Itu dipotong itu keinginan-keinginan itu dengan iktikaf. Nah kan di 10 terakhir itu digas dengan iktikaf. Malam ini iktikafnya di masjid mana? Aslinya iktikaf itu masuk malam 21 maghrib, keluarnya 29 sore malam takbiran atau 30 atau pagi Idul Fitri, begitu idealnya. Tapi karena kita belum mampu, itulah ada iktikaf kalong. Iktikaf kalong itu masuknya jam 11, keluarnya ba'da subuh. Kalau kebetulan hari libur hari Ahad, masuk jam 11 malam, keluarnya jam 11 siang atau sore. Enggak apa-apa, cuman dipasang. Malam 21 di masjid mana, malam 22 di masjid mana. Oh malam 23 Ustadz ini, oh sini. Oh malam 24 Ustadz ini di masjid ini. Enggak apa-apa. Paling tidak dapat pahala iktikaf temporer. Malah yudraku kulu, la yudraku kulu. Kalau tidak dapat 9 malam, 10 malam, ya paling tidak setengah malam. Nah ini harus ada target-target begitu. Harus ditanamkan, ini Ramadan terakhir saya. Kata Nabi, shollu sholat al-wadi. Kalau engkau sholat, sholatlah, ini sholat saya yang terakhir. Begitu juga kalau kita Ramadan puasa, ini Ramadan terakhir saya. Ini Ramadan terakhir saya, tahun depan Ramadan masih ada. Tapi sayanya belum tentu ada. Berharap ke amal suami, belum tentu dia mau ikut kita. Berharap ke amal istri, ya kalau ingat dia dengan kita. Berharap ke amal anak, apalagi jauh panggang dari api. Amalku inilah yang akan menolong aku nanti. Pakaian tinggal, nama besar tinggal, follower tinggal, subscriber tinggal, viewer tinggal, medsos tinggal, baju tinggal. Yang kubawa bekal nanti inilah itikafku ini, khatam Qur'anku ini, bagi puasa, buka puasaku ini. Itu kalau kita renungkan, insya Allah semangatlah kita beramal. Demikian. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Ibu Desni. Saya ambil dari YouTube ini Ustadz, ada pertanyaan persoalan fikih. Ini 2 pertanyaan langsung. Pertama, jika puasa tapi tidak menunaikan sholat, apakah puasanya diterima? Kemudian, bagaimanakah solusi untuk orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak bisa puasa? Solusinya bagaimana Ustadz? 2 pertanyaan itu Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah orang yang puasa itu diterima puasanya kalau dia tidak sholat? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya. Bagaimana dinding mau lekat kalau tiangnya tumbang? Bagaimana kubahnya mau nempel kalau tiangnya patah? Makanya orang yang tidak sholat itu, menurut mazhab Hambali, orang yang tidak sholat itu kafir. Orang kafir mana diterima ibadahnya? Tapi mazhab Syafi'i agak ringan sedikit. Orang yang sholat itu kalau dia ingkar, dia kafir. Kenapa kau tak sholat? Saya ingkar, kafir. Murtad, na'udzubillah. Melayanglah semua ibadahnya. Tapi kalau dia malas, kenapa kau tak sholat? Saya malas. Berarti dia fasik.
Orang fasik tak dapat hidayah. Yudhillu bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah. Wa ma yudhillu illal fasiqin. Orang yang disesatkan itu orang yang fasik. Sudah tahu sholat itu wajib, sudah tahu sholat itu tiang agama, ditinggalkannya fasik, dia tak dapat hidayah. Maka yang selama ini tahun-tahun lalu rajin puasa tapi tak sholat, tahun ini berubahlah. Sholatlah. Apalah payahnya sholat subuh, udah bangun sahur, jangan tidur. Pergi ke masjid, sholat subuh, zuhur ke masjid, sholat zuhur, asar. Allah bisa karena biasa. Yang lalu-lalu wajib diqadha. Sepakat 4 mazhab. Paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Wajib diqadha yang lalu-lalu. Nah, yang akan datang ini jangan lagi tinggal sholat. Bukakan pintu hidayah, lawan, malas sholat ini lawan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus sholat itu kecuali sholat. Tak bisa ditebus dengan haji, tak bisa ditebus dengan sodaqoh, tak bisa ditebus dengan istighfar. Sholat mesti diganti. Begitulah hebatnya sholat. Orang tua, pertanyaan yang kedua, orang tua yang tidak bisa puasa, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yang tidak mampu itu 2. Yang pertama, tua renta, 70, 80 tak sanggup puasa. Yang orang tua kita, saya dulu saya tanya almarhumah emak saya, umur dia waktu serumah sama saya itu 70. Mak, sanggup mak puasa? Sanggup. Kalau tak puasa kasih tahu mak, nanti kubayarkan fidyah. 1 harinya sehari makan orang miskin, makan pagi, makan siang, makan malam. Coba lihat pengumuman dari Kementerian Agama berapa sehari. Kalau Kemenak menetapkan sehari itu 50.000, berarti 1 bulan 1,5 juta. Itu dihitung makan pagi, makan siang, makan malam dengan lauknya, dengan sayurnya, komplit. Kalau Kementerian Agama menetapkan, ditulis di dinding masjid, diumumkan 1 hari fidyah 50.000. Berapa hari dia tak puasa? 10 hari 500.000. Dibagikan ke miskin. Siapa lagi yang bayar fidyah? Orang yang sakit tak sembuh-sembuh. Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit, makin sakit. Mah akut, buah ginjal udah dicopot, nauzubillah, cuci darah. Nah, itu tak sembuh-sembuh. Adapun di Ramadan dia sakit, tapi masih ada harapan sembuh di luar Ramadan, maka dia membayarnya dengan qadha. Membayarnya dengan qadha. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya mesti puasa di bulan lain. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Berikutnya Ibu Misna. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, salam dari Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kalau untuk ibu menyusui, misalnya 1 bulan full tidak puasa, itu bayarnya cukup dengan fidyah atau plus kadanya Pak Ustadz? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang hamil atau menyusukan anak tidak bisa puasa di bulan Ramadan, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan bayar fidyah saja. Mazhab yang kedua mengatakan qadha saja, ganti saja di hari yang lain. Mazhab yang ketiga mengatakan lihat dulu dia tak puasa karena apa.
Kalau dia tak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia qadha plus fidyah, qadha dan fidyah. Ibu sebetulnya sehat, tapi janin ibu ini lemah, anaknya lemah, maka dia kena dua, qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi, ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama, kenapa Ustaz sebutkan 3-3? Nanti Ustaz ceramah di mana-mana masjid, nanti jamaahnya bingung. Daripada bingung di luar, bagus bingung di sini. Kalau bingung di sini bisa ditanya ke saya. Kata Ustaz yang satu, bayar fidyah saja. Itu mazhab satu. Jatuh mengatakan nggak usah bayar fidyah, qadha saja. Itu ada mazhab 2. Tapi saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, untuk keluarga saya, istri saya, almarhumah mak saya, makcik saya, jamaah, saya pakai mazhab Syafi'i dalam mengamalkan. Karena ini yang tingkat kehati-hatiannya tinggi. Menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil atau menyusukan anak tak bisa puasa. Lihat, dia tak puasa itu karena apa? Kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, karena janinnya, maka dia kena 2. Bayar fidyah dan qadha. Jadi kalau kemarin ibu menyusukan anak atau hamil tak puasa 30 hari, maka bayarlah fidyahnya 1,5 juta dan qadha. Kapan saya mau qadhanya? Anak saya masih kecil. Catat. Nanti setelah anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah bisa qadha, baru ganti qadha. Insya Allah, seandainya punya utang 90 hari, waktu hamil 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, itu kelihatannya saja banyak. Tapi kalau dia ganti dengan puasanya hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis, 1 bulan 8 hari. Kalau dia istiqomah puasanya selama 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari. Setahun lunas 1 anak. Insya Allah. Tapi niatnya puasa qadha, bukan puasa Senin Kamis. Puasanya hari Senin dan Kamis, niatnya qadha. Itulah yang dilakukan almarhumah mak saya. Mak dulu waktu aku dalam kandungan mak puasa, aku tak puasa karena kau tuh dulu sakit-sakitan, badanku pun kurus, beratku tak sampai 40 kilo, kata almarhumah mak saya. Kau memang dari dulu susah dalam kandungan. Sesudah aku lahir, sudah lahir pun kau susah juga, menyusu tak ada air susu. Maka aku tak puasa untuk kau, aku tak puasa 90 hari, kata mak. Maka mak saya puasa Senin Kamis sampai berlebih-lebih. Meninggalnya hari Senin, habis makan sahur, puasa hari Senin. Perempuan yang puasa hari Senin, niat qadha, dapat pahala qadhanya lunas, dapat pahala puasa Senin. Kalau kebetulan di bulan Muharram, dapat 3, dapat pahala qadha lunas, dapat pahala puasa Senin, dan dapat pahala puasa Muharram. Kebetulan di bulan Rajab, dapat pahala puasa sunat Rajab. Kebetulan di bulan Sya'ban, dapat pahala puasa di bulan Sya'ban. Itu untuk motivasi. Niatnya tetap satu, niatnya qadha. Bapak-bapak, abang-abang, laki-laki, suami-suami, walaupun kalian laki-laki, ingatkan istri. Yang calon-calon suami, nanti kalau kalian menikah, istri kalian ingatkan. Karena tanggung jawab kita itu. Saya sampaikan ke Ustazah. Ustazah, waktu kemarin mengandung, Sami kan tak puasa, catat. Yang ganti sekarang, anak ini masih menyusu. Tak boleh puasa. Nanti setelah dia umur 3 tahun, 4 tahun, Allah, panjang umur, sehat badan, insya Allah. Catat. Bagaimana kalau mati, masih ada catatan puasa? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Begitulah beratnya puasa ini.
Jadi kalau ada kita buka-buka lemari, laci, rupanya almarhum ayah almarhumah ini punya catatan, hutangku masih ada 10 hari lagi. Maka kita bagilah itu dengan ahli waris, niatnya untuk mengqadhakan orang tua. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah pukul 21:16. Insya Allah banyak sekali ya pertanyaan tentang fikih. Jadi bagi para jamaah sekalian, insya Allah pekan depan itu kita ada tema yang khusus membahas tentang fikih Ramadan atau fikih saum. Insya Allah, jadi bagi abang kakak mungkin yang nggak kebagian pertanyaan, karena banyak sekali ya list pertanyaan yang belum bisa kami bacakan. Insya Allah bisa ditanyakan pekan depan, sekaligus dengan pembahasannya dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, mungkin terakhir Ustadz, sebelum kita tutup dengan doa, closing statement dari kesimpulan dari materi malam hari ini Ustadz tentang persiapan Ramadan. Apa sih kira-kira yang harus kita persiapkan? Yang pertama kita siapkan adalah tahu, pengetahuan. Karena kita akan beramal sesuai yang kita tahu. Kita percaya apa yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita tak percaya. Kalau kita tak tahu, kita tak beramal. Maka cari tahu. Mau tahu, jangan sampai tak mau tahu. Yang kedua, kita pahami bahwa ini bekal kita menghadap Allah. Anak tinggal, suami tinggal, istri tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, pakaian tinggal. Yang dibawa bekal menghadap Allah, inilah dia bekal Ramadan. Yang ketiga, Allah menghidupkan kita sampai hari ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal. Balaslah nikmat Allah itu. Kuhidupkan engkau, kata Allah. Aku tak minta banyak. Beramallah engkau, bukan pula untuk Allah. Allah tak perlu amal kita. Amal kita itu untuk kita. Maka beramallah kita. Insya Allah kalau ditanamkan yang tiga, tahu, bekal, hidup untuk amal ibadah, insya Allah semangatlah kita, insya Allah. Demikian Bang Alvin, Bapak Ibu, Abang Kakak semua. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terakhir Ustaz, untuk malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, apalagi kita bertepatan juga di malam nisfu Sya'ban. Mohon berkenan untuk memimpin doa malam hari ini Ustaz. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini, semoga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh dan solehah, usaha kita diberikan rezeki yang halal dan barokah, orang tua kita panjang umur sehat yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya, selamat dari azab, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan pemimpin yang adil dan amanah, diselamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana dan musibah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna natawassalu ilaika bi lailatin nisfi min Sya'ban. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi suratul Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksudnya baik kami. Waqdi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Waqfir dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Anzil sakinata alaina, jadikan keluarga kami sakinah wa rahmah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami salih dan salihah. La tadharna fardan wa anta khairul warithin, yang belum berjumpa dengan jodoh pasangan, jumpakan dengan orang yang baik-baik ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang sabar. Waj'alna syakirin, jadikan kami orang bersyukur. Kalau sesuai yang kami minta dengan yang kami dapat, jadikan kami sabar. Kalau tak sesuai dengan yang kami minta dengan yang kami dapat, jadikan kami syukur. Kalau sesuai yang kami minta dengan yang kami dapat, jadikan kami syukur. Kalau tak sesuai yang kami minta dengan yang kami dapat, jadikan kami sabar. Supaya kami dapat balasan yang lebih hebat daripada syukur adalah sabar. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami ridha dengan takdirmu. Wa ja'alna
Fi qulubina al-qana'ata. Jadikan dalam hati kami ini qana'ah, merasa cukup dengan rezekimu yang halal supaya kami tak mencari-cari yang haram. Jangan sampai latah mata kami menengok rezeki yang kau titipkan pada orang lain sehingga kami tergoda untuk yang haram. Allahumma qina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal. Barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma juma'na ma'al habibil Mustafa, kalau kami mati, satukan kami dengan orang yang kami sayang, ayah kami, mak kami, atuk kami, nenek kami, guru kami, ustaz kami, habib kami. Satukan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kami sadar amal kami tak banyak. Kami sadar mata kami banyak dosa. Kami sadar kami bukan orang baik. Tapi kami berusaha untuk baik dengan niat baik. Beri kami kebaikan, ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah ta'ala sallallahu. Berikan kami istiqamah. Matikan kami husnul khatimah. Kami ingin saat kami menghadapmu anak-anak kami yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Matikan kami dalam la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'ats. Allah marzuqna as-sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Jadikan yang kami bicarakan ini benar. Jadikan kami ikhlas beramal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan Bang Alvin beserta tim di Pontianak selalu sehat, panjang umur. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekhilafan kami. Barakallahu. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu barakallah. Kita berterima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad malam hari ini sudah memberikan ilmu yang Masya Allah luar biasa. Banyak sekali insight-insight baru, ilmu-ilmu baru yang bisa kita insya Allah pahami, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan nanti insya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan keberkahan untuk abang kakak ayah bunda semuanya yang sudah ikut hadir. Alhamdulillah kurang lebih ada sekitar 1.700-an yang ikut bergabung pada malam hari ini. Di Zoom full 1.000 orang. Kemudian di YouTube ada tadi saya lihat terakhir 600 lebih. Mudah-mudahan semuanya, Abang Kakak Ayah Bunda, dalam rangka kita mempersiapkan Ramadan kita, ilmu-ilmu yang sudah kita sampaikan, mari kita catat, kemudian kita ajarkan gitu ya, kita amalkan untuk mempersiapkan Ramadan kita. Karena kita nggak akan tahu dari manakah kita masuk surga, maka kita harus optimal dari setiap Ramadan yang ada, di tiap hari yang kita lewati di bulan Ramadan, kita jadikan itu sebagai seolah-olah Ramadan terakhir kita. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan untuk abang kakak ayah bunda semuanya. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita jadikan hari-hari kita menjelang Ramadan ini untuk terus mengoptimalkan persiapan kita menunggu Ramadan, karena kita nggak akan tahu apakah nanti Ramadan masih akan bertemu kita. Mudah-mudahan semuanya istiqomah selalu, jamaah hijrah bersama Was. Sampai jumpa pekan depan. Kita akan belajar lagi lebih detail tentang Ramadan. Kita akan bahas tentang fikih Ramadan. Mudah-mudahan semuanya bisa kita ilmui, dan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari abang kakak ayah bunda yang belum terjawab bisa terjawab di pekan depan ya. Tanggal 14 di jam yang sama, hari Selasa jam 20 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum, saya Alvin Firdaus. Mohon maaf jika membawakan acara ini, majelis ini ada salah kata, ada salah perilaku. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Terima kasih untuk abang kakak ayah bunda semuanya, Pak Agus, Pak Bambang, semuanya, Bu Rini, Ibu Diana, Ibu Setia, semuanya. Nggak bisa saya sebutin satu-satu. Di YouTube juga semuanya, jamaah yang sudah hadir, istiqomah selalu, jauh di mata, namun dekat dalam doa, istiqomah sampai jannah. Sampai jumpa di Baitullah.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, abang, kakak, adik, bapak, ibu semua, tanah ini panjangnya 500 meter, setengah dibagi untuk santri laki-laki, sebelah sini perempuan, sebelah sana laki-laki, di tengah masjid. Di atas bangunan ini akan ada asrama, kelas, rumah guru, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Bangunan yang pertama dibangun nanti adalah asrama. Nah, asrama paling penting ya anak-anak bisa menginap. Fokusnya di Quran, dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Di bawah Yayasan Pendidikan Hajah Rohani. Namanya Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Lokasinya di Jalan Kamboja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari berdonasi untuk Pesantren Az-Zahra. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum kumatikan ya. Hasil lah ternyata. Masih banyak nih. Bagi abang kakak ayah bunda, saya mengajak malam hari ini, mumpung di malam yang berkah, malam nisfu Sya'ban. Nah, kita jadikan malam hari ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kami membuka peluang amal soleh untuk abang kakak ayah bunda semuanya ikut serta dalam pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Nah, pondok pesantren tersebut lokasinya di Kampar Riau. Insya Allah sekarang progresnya sedang pembangunan asrama. Jadi abang kakak yang ingin ikut kontribusi, linknya sudah ditautkan. Nah, ini alhamdulillah ada yang transfer 400.000 tadi. Alhamdulillah, insya Allah tabarakallah. 20.000 Ibu Esi Sukaisi, insya Allah. Mas Wawan 50.000. Banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan donasi yang terkumpul bisa membantu beliau. Semua ini juga dalam rangka untuk kita khidmat sama guru. Khidmat dengan Tuan Guru yang sudah berbagi ilmu. Gitu ya. Yuk. Saya mengajak semuanya untuk kita ikut kontribusi. Nah, linknya ada di kolom chat tuh, dukung.sidak.id/UAS. Sampai jumpa pekan depan di Hijrah Bersama UAS, pembahasan tentang fikih Ramadan. Barakallahu fikum. Saya izin tutup Zoom-nya. Ini masih banyak yang stay. Assalamualaikum.